Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penuhi hidupku sekarang. Kita akan sama-sama bangkit berdiri ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama kita katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
suku. Saya mohon dengan hormat Bapak Sidarta akan bawakan kita dalam doa. Datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami menyadari Bapa, kami menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Zona-zona semacam inilah Bapa yang senantiasa kami hadapi. Oleh karena itulah Bapa, kami perlu sekali Tuhan intimasi dengan Engkau, karena pendekatan dengan Engkau lah Bapa. Apalagi kami mengutarakan isi hatimu dengan dalam, Kau pasti Bapa mendengar dan memberi solusi yang baik bagi kami untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini. Bukankah kesempatan yang baik yang ada Engkau sediakan bagi kami untuk beribadah dengan Engkau? Itulah salah satu intimasi dengan Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu ibadah ini penuh dengan pujian, penyembahan. Khususnya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itulah Bapa, izinkan hamba-Mu mohon belas kasihan Engkau saja Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang Kau utus. Pakai setiap hamba-Mu, khususnya bagi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, persiapan demi persiapan yang telah dikerjakan oleh hamba-Mu akan dinyatakan pagi hari ini di hadapan kami yang hadir beribadah Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, khususnya apa yang dikatakan melalui firman-Mu itu Tuhan. Benar-benar kata-kata Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Engkau saja yang memimpin. Segala roh-roh iblis, roh jahat yang senantiasa ingin mengganggu kami, mengusik kami Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, bahkan keluar dari hati dan pikiran kami masing-masing. Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bapak Sidarta sudah membawakan kita di dalam doa. Saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Saudara mewakili teman-teman pelayan yang ada di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kehidupan kita semua, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat datang juga, selamat menyaksikan. Bagi sidang jemaat mungkin yang menyaksikan secara online, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ketika di luar sana banyak orang yang mungkin menyibukkan dirinya untuk mencari perkara-perkara yang lahiriah, tentu itu tidak sesuatu yang salah, namun kita telah mengambil tempat yang lebih baik dari mereka karena kita juga meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, mungkin lagu baru saudara-saudara, namun pujian ini begitu sangat memberkati kami pribadi. Kita akan belajar pujian ini lebih dahulu. Takkan habis kasih setiamu. Kita akan menyanyikan pujian ini, mempelajari pujian ini secara bersama-sama. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku selamanya. Refren, Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Kita akan menaikkan pujian ini kembali dari awal. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku.
kita menghadapi tahun-tahun 2023 yang konon katanya lebih sulit, namun pujian ini memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, memberikan iman kepada kita bahwa ternyata dalam segala hal, dalam masa-masa sulit, kasih Tuhan tidak habis dan mengalir sepanjang hidup dan tidak berubah kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita di tahun 2022, Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2023 karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita juga akan bersuka cita karena kita telah diberikan kekuatan, kesehatan sampai pada pagi hari ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah karena itu semua adalah anugerah Tuhan dan kita bisa melewati semuanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberikan kelegaan kepada kita. Oleh sebab itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan kami di tempat rumah ibadah ini. Kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Yuk, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan. Haleluya, amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuat. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, amin, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, amin, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yo, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu
sumber kuat. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita duduk. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin 1 minggu sebelumnya, 1 minggu sebelum yang sudah kita jalani, saudara-saudara, ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin 1 tahun yang lalu. Oke, mari Bu, silahkan. Salam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, mungkin Ibu belum pernah melihat kami, juga Bapak-Bapak. Nama saya Ibu Diana dari Jember. Saya jemaat Eklesia, jemaatnya Tante Switon. Datang ke sini menengok anak saya kerja di sini. Dan saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Beberapa tahun yang lampau, anak saya masih SMA, SMP, SD. Saya kena kanker payudara, saudaraku. Kalau mengingat saya ngeri, saudara. Dalam hati saya yang ada, saya pasti mati. Saya pasti mati, saya melihat anak-anak saya yang masih kecil. Andai kata saya tinggal mati, anak saya bagaimana? Tetapi Tuhan ajaib. Saya tidak putus asa, saya percaya. Saya terus berdoa dan berdoa. Padahal, maaf saudara, payudara saya yang kiri sudah seperti kates. Yang kanan masih biasa. Karena sudah, warnanya sudah ungu, merah, menghitam, tinggal jebrotnya. Kalau menurut dokter pasti dibuang. Tapi saya tidak mau ke dokter. Sekalipun saya tidak mau datang ke dokter. Bukan saya meremehkan dokter, tapi saya mengagungkan Tuhan. Saya percaya. Saya terus berdoa dan berdoa. Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu itu jam 6 maghrib. Saya bersujud. Anak saya, suami saya waktu itu di depan TV, lihat TV. Saya bersujud di kamar sembahyang. Setelah saya bersujud, Tuhan Allah saya yang sangat ajaib luar biasa. Saya masuk ke kamar mandi, saudaraku. Maaf, payudara saya lihat yang sudah seperti kates. Apa yang terjadi? Hilang sama sekali, yang seperti kates kembali seperti semula. Tuhan betul-betul ajaib kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya. Kanker payudara saya hilang sama sekali, seketika itu tidak ada bekas. Padahal sudah memerah, sudah membiru. Yang ada dalam pikiran saya hanya mati. Tetapi Tuhan ajaib. Tuhan sembuhkan sama sekali. Karena banyak kesaksian yang kena kanker payudara pasti mati. Tapi saya hidup sampai sekarang karena kemurahan Tuhan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Hingga saya sampai tua sekarang ini masih bisa mengiring Tuhan dengan setia. Oleh sebab itu saya pesan pada anak-anak saya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kamu menoleh ke kiri dan ke kanan. Hanya Tuhan kita yang bisa melakukan segala perkara. Saya begitu, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau ada waktu, saya pasti ada di rumah Tuhan. Kecuali mungkin saya ada pas kesibukan, mungkin ada capek, linu, ya sudah tua, saudaraku, maaf. Itu wajar, saya tidak datang ke gereja memang. Tapi kalau saya sehat, saya harus datang ke gereja. Karena saya hidup sampai sekarang sehat, semua karena Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, semoga menguatkan iman saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kesaksian Ibu yang tadi, jangan lupa kita untuk selalu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam firman dan penyembahan-penyembahan kita. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati keluarga dan kesehatan dan pelayanan dari ibu yang sudah bersaksi. Mari saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita nyanyikan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Sama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Refresh. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bersama kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Refresh. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Refresh. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang mengenali hati kami sampai pada kedalamannya, sedangkan kami sendiri secara pribadi, kami sulit untuk mengenali diri kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kami dan tinggal di dalam hati kami, supaya Roh Kudus bersuara dan kami boleh mengerti
bukan tentang hati kami saja, tetapi lebih dari itu kami boleh mengenali hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bersama beribadah di tempat ini, mendapat suatu kemurahan untuk dimampukan mengenal suara Tuhan lewat firman yang kami dengar. Dan biarlah kami belajar daripadanya untuk kami lebih berkualitas hidup di dunia ini sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami untuk menjadikan suatu penghormatan akan hadirat Tuhan saat kami ibadah. Dan kami boleh menghargai hadirat-Mu. Dan Engkau juga tidak berkeberatan untuk menghargai kami sebagai manusia yang memang Engkau akan mempermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita sekali lagi mendapat kemurahan Tuhan pada hari ini untuk dimampukan hadir di dalam ibadah yang sudah sama-sama kita sepakati, kita setujui, dan kita janjikan itu juga kepada Tuhan. Dan kita apabila kita bisa memenuhi, bukan itu karena kita mampu, tetapi seperti kesaksian tadi, sesuatu yang jujur diutarakan. Kalau saya sehat, tidak ada gangguan apa-apa, saya hadir di gereja, sangat bagus. Tetapi pengakuan yang jujur juga mengatakan bahwa tidak selamanya hal itu bisa terlaksana. Kadang-kadang fisik manusia memang ada batasan-batasan, sehingga kita tidak bisa hadir. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ibadah ini bukan sesuatu yang kita lakukan secara biasa atau hanya secara seremonial, bukan saudaraku. Tetapi kita berjuang. Dan perjuangan kita bukan menghadapi lawan secara fisik, tetapi justru lawan itu ada pada daging kita sendiri. Kelelahan, kelemahan, kesibukan, dan lain sebagainya. Tetapi satu perkara yang harus kita perjuangkan sehingga kita mencapai suatu kemenangan. Dan kemenangan ini bukan untuk disombongkan. Bukan berarti kalau kita berhasil bisa beribadah secara tekun, rutin, dan lain sebagainya. Sudah saya katakan dari tadi, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita untuk membuka kesempatan bagi kita bisa hadir di dalam ibadah. Jadi pengertian-pengertian yang sederhana begini saudaraku harus kita kenal, sehingga kita tidak merasa berbangga dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Kebaikan itu perlu saudaraku. Jangan kita mikir bahwa kebaikan itu tidak perlu, sangat perlu. Oleh karena kebaikan itu harus berasal dari kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan, saudaraku, bukan untuk nganggur, tetapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan oleh Allah. Perbuatan baik utama yang bisa kita lakukan ialah, saudaraku, kepada diri kita dulu pertama. Kita jangan mikir, wah kalau gitu kan egois. Enggak, saudaraku, itu bukan suatu yang egois, tetapi itu suatu yang wajib. Sehingga kita secara intern kita bisa mengintrospeksi dan kita berbuat baik dalam kehidupan kita ini.
dan kita diberi Roh Kudus untuk penguasaan diri, sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan juga dari Tuhan kita juga berkenan di hadapan sesama. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Tetapi kebaikan yang Tuhan tidak suka ialah kebaikan yang berasal dari kedagingan kita, yang dimotivasi, dilatari dengan kesombongan-kesombongan. Itu Tuhan tidak mau. Tetapi kehidupan yang dikuduskan, yang diselamatkan, yang memiliki iman yang teruji, maka Tuhan mengatakan engkau harus berbuat baik di dalam keadaan selamatmu. Kita sudah mendengar itu berulang-ulang, saudaraku, supaya kita tidak asing lagi dengan perkataan-perkataan Alkitab yang kita dengar setiap kita ada di dalam ibadah. Pagi ini, saudaraku, Tuhan akan menunjukkan kita suatu kejadian yang menimpa seseorang raja di dalam perjanjian lama. Oleh karena kita perlu belajar, saudaraku. Tidak apa-apa, kita tayangkan lagi Roma 15 ayat yang keempat, supaya kita betul-betul hafal dengan ayat ini, saudaraku. Tidak apa-apa, orang seringkali mengatakan kamu mengulang-ulangi ayat. Nah, ya memang harus begitu. Kalau bisa ayat itu sampai orang itu hafal di luar kepala. Tetapi kita juga perlu mengerti tentang hal itu. Kita baca itu. Roma 15 ayat yang keempat demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, Ya, segala sesuatu yang ada tertulis di dalam Alkitab pada zaman-zaman yang lampau itu ya, untuk apa? telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, Untuk kita bisa belajar dari segala apa yang ditinggalkan, pengalaman-pengalaman orang-orang yang dahulu, yang sudah mendahului kita. Oleh karena itu merupakan suatu kesaksian yang pasti, yang tidak ngambang, tetapi itu sudah berjalan dan sudah dimeteraikan dengan kematian orang itu. Maka itu suatu bukti autentik yang tidak bisa digoyahkan. Itu yang kita pelajari, saudaraku. Kalau kita belajar pada orang yang hidup, saudara, ya boleh-boleh saja. Tetapi ingat, saudaraku, orang yang hidup itu bisa banyak berubah. Wah, itu, pendeta senior, pendeta besar. Dari dulu track recordnya baik, reputasinya baik. Belum tentu, saudaraku, belum tentu. Kita jangan dibodohi. Dan saya menyadari keadaan saya sendiri. Oleh sebab itu saya juga bergumul dengan Tuhan. Supaya bukan kemampuan saya secara manusia. Kalau manusianya ini jebol, saudaraku, tidak ada kemampuan. Tetapi kalau Tuhan itu ada di dalam kita, itu yang memampukan kita untuk kita hidup dalam dunia sampai kita menutup usia kita. Maka disitulah siapa kita. Ini yang harus kita ketahui. Kita akan melihat, ini sudah selesai dibaca ya? belum. Belum. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya, jadi dari sanalah kita bisa belajar supaya kita dikuatkan, teguh, dan kita punya pengharapan atas apa yang sudah kita imani, kemudian kita tekun menjalankan, dan kita bersukacita di dalam hidup ini. Ayat ini kelihatannya sederhana, saudaraku. Tetapi kalau kita dalami kata-kata ini, saudaraku, merupakan suatu kelengkapan kita untuk menjalankan kehidupan ini. Kita boleh belajar, saudaraku, dari orang-orang yang memimpin kita. Kita boleh belajar dari segala orang. Saya pernah mengatakan, setiap manusia yang kita temui adalah guru kita. Kita bisa belajar dari dia. Dia juga belajar dari kita. Jemaat Tuhan ini
mau tidak mau adalah saling memperhatikan, sawang sinawang, saling memperhatikan. Saudara memperhatikan saya pun juga memperhatikan saudara. Kita sama-sama belajar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada muridnya, engkau telah mengikuti ajaranku. Oleh karena di dalam persekutuan kita ini ada pengajaran. Dan pengajaran itu yang harus kita kenal. Ya. Kalau kita bilang sekarang kita punya pengajaran tabernakel, punya pengajaran mempelai, tidak salah. Kita harus mengenal itu. Oh, fanatik. Harus, saudaraku. Harus saya katakan. Fanatik itu tidak salah kok. Fanatik itu tidak ada dosanya. Tetapi kalau fanatisme itu menjadi suatu kesombongan dan kemudian menyalahkan orang lain, itu yang tidak Tuhan sukai. Maka orang itu akan mengangkat dirinya lebih dari yang lain dan kemudian dia menuduh orang lain menjadi salah. Itu tidak Tuhan sukai. Tetapi kalau kita boleh fanatik ya silakan. Itu kan untuk diri kita sendiri. Tapi jangan itu merupakan sesuatu untuk menghukum orang lain. Mengikuti ajaranku, kata Rasul Paulus. Jelas ini fanatik ini. Orang disuruh mengikuti pelajarannya. Terus, Cara hidupku, gaya hidup. Cara kita hidup. Kita ini juga menjadi contoh seorang bapak, seorang ibu. Itu menjadi contoh anak-anaknya, menjadi contoh cucunya. Bagaimana kita bisa melihat pohonnya dengan buahnya. Betapa indahnya kalau pohon itu terpelihara dengan baik. Dia pasti menghasilkan buah yang sangat bagus nilainya. Cara hidup. Terus, pendirianku, standeh. Ada orang yang bilang itu self-standeh. Jadi apa itu pendiriannya yang kokoh. Silakan. Memang seorang Kristen itu harus kokoh, saudaraku. Tidak boleh lembek-lembek. Itu ajaran dari firman Tuhan. Gaya hidupnya, pendiriannya. Lah kalau tidak tegas bagaimana? Pendirian seorang Kristen. Terus, imanku, Iman itu bukan hanya percaya loh saudara. Kalau percaya itu ya ada di luar. Loh kamu percaya? Percaya. Allah itu esa, ya esa. Tapi pengertiannya kan sudah beda. Esanya itu esa kayak apa? Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita mengerti. Iman itu beda dengan percaya. Apalagi dengan agama. Udah. Kita ini tidak tertolong, saudaraku, dengan agama itu tidak tertolong. Agama itu buatan manusia. Penuh dengan acara-acara ritual dan lain sebagainya. Ya kita kerjakan aja, karena itu melatih kita untuk tertib. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Percaya. Setan itu juga percaya, saudaraku, kalau Allah itu ada. Malah percayanya lebih dari kita loh. Kita percaya Allah itu esa. Iblis juga percaya. Tapi percayanya iblis itu kualitasnya tinggi loh, saudaraku. Sehingga firman Allah mengatakan apa? Iblis itu percaya dan dia gemeter ketakutan. Manusia belum tentu loh, saudaraku. Percaya tapi masih mursal. Kalah sama setan. Tapi kalau iman, itu yang paling dalam, menjadi satu patokan hidup kita, menjadi satu tuntunan hidup kita, menjadi satu yang bisa dikembangkan, menjadi pengharapan, dan pengharapan itu dikembangkan lagi, bisa menjadi kasih kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau.
Jadi kalau kita ke gereja ini bukan menuruti aturan agama. Keliru, saudara. Tapi juga bukan karena kita percaya. Percaya itu tidak menyelamatkan. Ada loh saudaraku. Percaya-percaya yang cuma sebatas dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmania. Itu juga percaya. Tapi itu tidak menyelamatkan. Tetapi iman itu yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak salah menyatakan ini kepada Timotius. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku. Terus kesabaranku, pembuktian dari kesabaranku, ketekunan kesabaran itu. Terus kasihku dan ketekunanku. kasih dan ketekunanku. Ayat ini juga sederhana saudaraku. Tapi pada waktu saya baca, aduh, bagaimana saya harus menguraikan ini ya? Apa yang diajarkan oleh Paulus ya? Kemudian cara hidup Paulus yang paling dominan itu apa ya? Terus pendiriannya itu yang dibuktikan itu apa ya? Terus iman Paulus itu kayak apa ya? Berbulan-bulan saya belum bisa tembus. Saya kasih tahu saudara. Jangan dikira pembacaan Alkitab itu hanya begitu saja. Waktu saya membaca ini Tuhan tekankan, ini loh. Saya bilang, aduh angel Tuhan. Iya enggak tahu, pokoknya ya kamu harus berusaha. Berbulan-bulan sampai hari ini saya belum bisa melengkapi ini. Ini beban dari seorang hamba Tuhan, saudaraku. Supaya kita sama-sama mengetahui bahwa apa yang dibebankan oleh Tuhan itu harus diberikan kepada jemaat. Ya. Ketekunan. Dan kemudian saudaraku, ada tugas kita yang tidak bisa kita sepelekan, ialah bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan. Saksi. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat yang ke-14 demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita harus betul-betul bukan menjadi orang Kristen saja, tetapi kita harus menjadi anak-anak Allah. Dan bagi seorang anak-anak Allah, mutlak dia harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak mungkin saudaraku kita ngomong sebagai anak Allah tetapi kita tidak terpimpin oleh Roh Kudus. Mengapa harus begitu? Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya, jadi kita ini ikut Tuhan, menghormati Tuhan, ibadah. Itu bukan disertai rasa takut, saudaraku. Tetapi sebagai anak-anak yang ketemu bapaknya, itu ada sukacita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu datang di dalam ibadah. Itu ketemu dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ada suatu intimasi tadi yang dikatakan oleh Bapak Siddhartha. Bagaimana kita bisa intim kalau pergi gereja gelisah, kalau pergi gereja tidak kerasan? Itu intim cara apa? Tetapi kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, supaya apa? Supaya kita jangan diperbudak oleh roh yang lain. Yaitu roh-roh jahat, roh-roh iblis yang memperbudak kita sehingga kita menjadi takut. Justru kalau kita ini bukan anak Allah, kita masuk gereja takut. Kita menjadi orang fasik. Mazmur mengatakan orang yang fasik itu dia tidak tahan di dalam perhimpunan dari orang-orang benar. Tidak kerasan saudaraku, otomatis
Kalau ke gereja, usrak aja. Karena dia tidak tahu kenapa dia harus ke gereja. Tetapi bagi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya satu kerinduan untuk mengisi kehidupannya. Ini yang perlu kita mengenal, saudaraku. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Terus, Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. iya, kita ketemu dengan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Terus, Ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. nah ini, roh itu mengajak roh kita untuk bersaksi bersama bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah yang hidup. Sehingga kita ini bukan bangsa yang liar, tetapi bangsa yang sudah termasuk kewargaan orang-orang kudus, menjadi keluarga Allah. Dan kita boleh bersaksi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Kita ini sudah menjadi bangsa yang kudus, yang diasingkan, yang dipilih untuk apa? imamat yang rajani, Untuk melayani kerajaan surga. Sekalipun kita masih di bumi, kita melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan surgawi. Terus, bangsa yang kudus, bangsa yang diasingkan, bangsa yang dikuduskan. Terus, umat kepunyaan Allah sendiri, milik Allah secara pribadi. Terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. itu gunanya, saudaraku. Supaya kita dilengkapi dengan kemampuan kita untuk kita bersaksi bagi kerajaan Tuhan, saudaraku. Ada lagi satu yang perlu saya tegaskan tadi, ialah Ibrani 13 ayat yang ke-7. Di sini kita bisa mengenal, saudaraku, jikalau kita ini menjadi suatu contoh, menjadi satu panutan, saudara melihat seseorang yang bisa menjadi contoh, yang menjadi panutan. Tetapi hendaknya, saudaraku, kita jangan terkecoh oleh karena itu belum selesai. Bagaimana selesainya? Ya, kita baca itu. Ibrani 13 ayat yang ke-7 demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Iya, ini Rasul Paulus yang mengatakan juga, ingatlah selalu akan pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin itu bukan saya tok loh, saudara. Saudara ini juga pemimpin loh. Secara pribadi saudara memimpin diri saudara sendiri. Secara keluarga saudara memimpin keluarga saudara. Saya sebagai hamba Tuhan dipercaya untuk memimpin sidang jemaat. Mari kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan melihat seperti apa yang tadi Rasul Paulus katakan. Perhatikan cara hidupku, perhatikan ajaranku, perhatikan imanku, perhatikan kesabaranku, perhatikan ketekunanku. Kita sama-sama memperhatikan, saudaraku. Saya boleh belajar dari saudara. Saudara juga boleh belajar dari saya. Kita sama-sama belajar. Tetapi bagaimana akhir pelajaran itu akan kita ketahui dari ayat ini. Kita ulangi. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Iya. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Itu yang tadi saya katakan, saudaraku. Di dalam hidup ini, perjalanan ini bisa gonjang-ganjing. Tidak peduli dia itu pendeta, tidak peduli dia itu siapa. Kalau dia itu masih hidup, maka kita harus saling mengontrol.
Oleh karena jikalau tidak, saudaraku, kalau kita tidak suka memperhatikan, kita juga tidak akan tahu hal ini. Tetapi kalau kita bisa memperhatikan sesama di sekeliling kita, kita bisa mengakui bahwa firman Tuhan ini benar. Ada orang yang tadinya itu kelihatannya, waduh, mapan ini. Tapi pada akhir-akhir jalan hidupnya, langsung bisa mencong, bisa gak karu-karuan. Kita harus belajar tentang ini. Terutama, saudaraku, ayat ini untuk saya. Saya pada waktu membaca ini, setelah orang itu tutup usia, maka orang itu yaitu pribadinya. Jadi saudaraku, hidup ini memang tidak mudah, tetapi jangan dipersulit. Ya. Tidak mudah, tapi jangan dipersulit. Bagaimana cara kita tidak mempersulit? Yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan belajar, saudaraku, dari riwayat hidup seorang raja yang tadi saya katakan, bernama Raja Hizkia. Ya. Kita belajar di dalam 2 Raja-Raja 20. Ya, kita skip aja langsung pada pokok persoalannya. Kita akan membaca ayat demi ayat supaya kita tahu apa yang terjadi. Kejadian ini tidak menyimpang jauh dari kata-kata pembukaan saya. Ya, kita lihat ayat yang pertama mulai. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Iya, bagaimana saudaraku, seorang manusia, apalagi dia seorang raja, yang penuh bergelimang dengan segala kekayaan dan kuasa. Pada suatu saat dia sakit, dan kemudian datang seorang hamba Tuhan, bukan didoakan supaya sembuh. Malah Nabi Tuhan Yesaya ini, dia mengatakan, kumpulkan saja keluargamu semua, dan kamu tinggalkan pesan-pesan terakhir dari hidupmu. Oleh karena sebentar lagi kamu mati dan kamu tidak bisa sembuh. Bagaimana perasaan ini? Seandainya terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca lanjut. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi Hizkia pada waktu mendengar itu, dia merasa hatinya sedih, hancur, takut. Nah ini, saudaraku, ada rasa ketakutan. Ada perbudakan di dalam diri Hizkia ini. Dia masih cinta dengan segala kedudukan, dan dia masih cinta dengan segala kejayaan, dengan kekayaannya. Dia diperbudak, dia merasa takut. Dan dikatakan Hizkia ini memalingkan mukanya ke tembok. Ini berbicara tentang kebiasaan orang-orang Israel. Sampai sekarang kan ada tembok ratapan. Jadi kalau mereka itu berdoa, terutama di dalam doa yang putus asa, dia itu menghadap tembok dan dia itu mengatakan, Tuhan, jalan ini buntu. Dia minta supaya dibuka. Ini hanya simbol. Oleh sebab itu, Hizkia, dia menghadap tembok yang dia menyatakan, ini jalan sudah buntu Tuhan. Dan dia menangis di situ. Terus? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Iya. Dan Hizkia, saudaraku, dia tidak mau menerima ajalnya. Padahal saudara, kalau kita runut sejarahnya Hizkia ini, justru Tuhan itu akan mengambil dia,
pada saat yang paling indah, pada saat yang paling tepat, oleh karena dia betul-betul berada di dalam peak suasana yang puncak, dan dia betul-betul berada di dalam kemuliaannya. Oleh karena dia menang atas segala peperangan dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Saat itu adalah saat yang baik. Tetapi oleh karena dia masih ada perbudakan cinta kepada duniawi dan cinta kepada kedudukan dan lain sebagainya, maka dia tidak terima. Dia mengatakan, Tuhan, ingatlah kiranya. Dianggapnya Tuhan itu lupa, saudaraku. Jadi kalau doa itu juga kita mesti hati-hati. Ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus. Aku ini telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian doa itu ditutup dengan tangisan yang luar biasa. Dalam bahasa aslinya ini, tangisan ini meraung-raung, saudaraku. Dulu pada waktu saya masih muda, di gereja itu kebanyakan ada pelajaran yang, pendeta-pendeta itu sering mengatakan, klaim perjanjian Tuhan. Klaim supaya kita menerima hak kita. Klaim perjanjian Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap kantor asuransi. Kalau kita ada apa-apa, klaim. Tapi lupa. Tidak pernah bayar premi. Berani-beraninya ngeklaim. Orang Kristen ini tidak tahu diri. Tidak tahu bayar. Nanti saya teruskan tidak enak. Ya. Terus ya. Enggak. Saya enggak ngajari itu kok. Saya cuma mengatakan kalau saudara ini merasa diberkati, ya saudara akan memberikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Itu aja. Enggak hitung-hitungan, saudaraku. Nah, kalau saya ngitung, saudaraku, bukan 1/10, 1/2, saudara nangis. Tapi ini saudaraku, satu pelajaran, klaim, tapi tidak pernah bayar premi. Nah ini kelakuannya orang Kristen. Oleh sebab itu lambat laun ajaran itu lenyap. Ya, tidak pernah lagi kita dengar. Mungkin sekarang kita dengar lagi, tapi ini merupakan suatu penjelasan yang kekeliruan tentang itu. Nah, apakah Raja Hizkia ini punya kesaksian tentang segala kebaikan yang dia ngundat, kata orang Jawa, ngundat kepada Tuhan. Raja ini, saudaraku, di dalam Alkitab memang dia raja yang luar biasa. Kita baca apa yang dilakukan oleh Hizkia ini pada waktu dia hidup, pada waktu dia menjadi seorang raja. Apa yang dia kerjakan? 2 Tawarikh 29 ayat 5 dan 23. 2 Tawarikh 29 ayat ke-5 demikian. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. 23. Ayat yang ke-23 demikian. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Pada waktu Hizkia ini diangkat menjadi raja, saudaraku, menggantikan ayahnya yang bernama Ahaz. Ahaz ini raja yang sangat buruk sekali. Tetapi semenjak Hizkia itu naik takhta, pertama-tama ialah dia membuka pintu rumah Tuhan yang sudah lama tertutup, yang ditutup oleh bapaknya Ahaz, dan banyak berhala-berhala
bertumbuhan pada masa itu. Sehingga orang Yehuda tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi dibawa untuk menyembah kepada berhala-berhala. Maka Hizkia ini, saudaraku, sebagai seorang raja, tindakan awal yang dia lakukan ialah dia menguduskan rumah Tuhan. Dan dia berdamai dengan Tuhan. Dia mengajak umat Tuhan yang dipimpinnya untuk membawa persembahan-persembahan domba, lembu, dan lain sebagainya untuk menghapus dosa. Artinya tindakan Hizkia pertama ialah mengajak revival, gerakan rohani, supaya seluruh rakyat itu bertobat dan kembali beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, Hizkia berani mengatakan, aku berbuat baik kepadamu. Aku melakukan segala perintahmu. Dan dia tidak salah, saudara. Dia ngomong begitu. Memang nyatanya begitu. Kemudian tindakan itu tidak berhenti sampai di situ. Hizkia melangkah selangkah lagi. Sesuatu yang sangat penting yang bisa kita baca di Tawarikh, 2 Tawarikh 30 ayat 26 dan 27. Kita perhatikan apa yang dilakukan Raja Hizkia pada waktu dia menobatkan menjadi raja. Ayat yang ke-26 dan 27 demikian. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Besar kesukaan di kota Yerusalem itu. Terus? Karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu. Bayangkan, saudaraku. Bangsa penyembah Tuhan setelah Salomo tidak ada. Tuhan itu disingkirkan. Tidak lagi menjadi sesembahan. Diganti dengan berhala. Mulai dari sejak Salomo. Salomo itu juga penyembah berhala pertama-tama di dalam turunan Israel ini. Sampai kepada Hizkia, baru Hizkia ini mengatakan bahwa ini sesuatu yang salah. Dan dia mengatakan ini harus digantikan dengan yang paling utama, ialah Paskah itu harus diadakan. Jadi mengulang lagi bagaimana Israel itu keluar dari Mesir. Itu diperingati lagi oleh Hizkia. Sehingga Hizkia mengatakan sesuatu ini harus kita kerjakan. Kita memuliakan Tuhan. Dan Yerusalem itu gempar dengan peristiwa ini. Kemuliaan Tuhan dikembalikan. Rumah-rumah Tuhan, bait suci dibuka, dikuduskan. Rakyat mempersembahkan korban pengampunan dosa. Paskah itu dikobarkan lagi. Dan firman Tuhan mengomentari sejak Salomo sampai kepada Hizkia, baru Hizkia itulah yang melakukan Paskah itu lagi. Betapa gelapnya perjalanan Israel itu. Demikian juga betapa gelapnya perjalanan manusia ini. Sehingga Paskah ini berjalan. Sudah selesai ayat 27. Ayat 27 demikian. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Iya. Jadi tempat-tempat ibadah itu dibuka kembali oleh Hizkia. Dan para imam Lewi yang tadinya menjadi pengangguran kembali diaktifkan, dikuduskan, dan dia kembali di dalam pelayanan-pelayanan di rumah Tuhan. Dan suara imam-imam ini memberkati rakyat, memberkati bangsa itu. Dan semua ini sampai pada telinga Tuhan. Hizkia ini hebat, saudaraku. Oleh sebab itu saya juga tidak heran kalau Tuhan itu
bisa tergerak oleh karena belas kasihan melihat Hizkia ini. Oleh karena perbuatan Hizkia ini sedemikian hebat. Kemudian apalagi yang diperbuat Hizkia? 2 Tawarikh 31 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian, raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, Ya, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. iya. Jadi saudaraku, Hizkia ini bukan hanya ngomong tok, tetapi dia memberi contoh kepada rakyatnya. Dia memberikan sumbangan secara pribadi untuk segala perayaan-perayaan yang dibangkitkan kembali semangatnya. Ada revival, ada gerakan-gerakan pembangunan rohani yang dia adakan. Dia membangun lagi, memberi sumbangan secara pribadi. Kemudian dia menerapkan lagi hukum-hukum dan undang-undang, termasuk 1/10 dari kewajiban Israel. Oleh karena apa? Oleh karena dia juga memikirkan kehidupan dari umat Tuhan, terutama orang-orang Lewi yang ada di dalam pelayanan. Hak mereka selama Salomo sampai di era Hizkia tidak terpenuhi. Tetapi semenjak Hizkia itu membuka lagi pelayanan-pelayanan itu, maka Hizkia juga memikirkan bagaimana Lewi ini bisa memperoleh hidup yang layak. Ini semua dia lakukan, saudaraku. Dan kemudian pada waktu masa peperangan, apa yang dilakukan oleh Hizkia? 2 Tawarikh 32 ayat 4 dan 5. Demikian, maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari Iya. tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Iya. Ayat 5. Ayat yang kelima, dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ini raja yang bertanggung jawab atas keamanan bangsa dan negaranya. Saudara. Jadi Hizkia ini merupakan seorang raja yang luar biasa. Dan kalau saudara teliti dalam Alkitab dikatakan, sebelum dan sesudahnya tidak pernah muncul seorang raja seperti Hizkia. Bayangkan saudaraku, ini adalah raja yang luar biasa. Dia pada waktu berkuasa, pertama kali yang dia ingat ialah menguduskan rumah Tuhan, mengaktifkan ibadah, mengaktifkan pemimpin-pemimpin ibadah, mengaktifkan perayaan Paskah, memberikan harta bendanya untuk supaya upacara-upacara itu berjalan dengan baik. Dan dia memikirkan juga orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Dan di dalam masa peperangan, Hizkia ini juga mempersiapkan diri dengan luar biasa. Ini yang dikerjakan oleh Hizkia, saudaraku. Jadi kalau pada waktu Hizkia itu dia mohon kepada Tuhan, kita kembali di dalam 2 Raja 20, dia mengatakan ayat yang ketiga, Tuhan ingatlah bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan kemudian ditutup dengan tangisan yang pilu. Maka hati Tuhan terguncang dengan segala permohonan Hizkia itu. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat.
Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, Mm-mm. tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Mm-mm. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Mm-mm. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Pada hari yang ketiga, aku akan memberikan kesembuhan kepadamu. Perkataan ini dititipkan kepada Yesaya. Yesaya tadi yang mengatakan engkau akan mati. Tapi oleh karena tangisan dari Hizkia, pada waktu Yesaya itu keluar, belum sempat keluar dari gerbang, Allah berfirman, kembali, katakan kepada Hizkia bahwa dia tidak akan mati dan dia diperpanjang umurnya, ya. Dan aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Itu ayat yang ke-6. Dari ayat ini saudaraku, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa Hizkia ini sakit justru pada waktu dia perang. Bayangin saudaraku, dia pada waktu itu diserbu oleh Raja Asyur. Oleh karena dia berontak kepada Asyur. Maka Raja Asyur Sanherib itu sangat benci kepada Hizkia. Dan dia menyerbu itu. Oleh karena ada ayat yang ke-6 ini, ayat ini dikeluarkan pada saat Hizkia itu perang dan dia membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, umurmu diperpanjang, musuhmu tidak akan menyentuh engkau. Tetapi saudaraku, Hizkia ini dia tidak puas dengan hal yang sedemikian. Dan dia mengatakan pada ayat yang ke-8. Demikian. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Kalau dia dijanjikan nanti 3 hari sembuh, maka Hizkia itu sekali lagi dia menanyakan kepada Tuhan lewat Yesaya, apa tandanya? Kalau Tuhan mengatakan bahwa 3 hari lagi aku akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu saudaraku, sebetulnya Hizkia ini punya kerinduan kepada Tuhan. Seperti bapaknya Raja Daud, nenek moyangnya. Raja Daud itu mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumahmu daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Rupa-rupanya Hizkia ini belajar dari nenek moyangnya Raja Daud. Dan dia punya kecintaan untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Itu yang menjadi alasan mengapa Allah menjanjikan dia 3 hari lagi engkau akan pergi ke rumah Allah. Tetapi Hizkia konfirmasi, dia ingin menyatakan apa betul, apa tandanya. Ayat yang ke-9. Demikian Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Aku akan majukah bayang-bayang itu 10 napak atau akan mundur 10 napak? Ayat yang ke-10. Ya, cukup. Hizkia mohon tanda itu. Dan Yesaya menanyakan, apa yang kau kehendaki dengan jam matahari buatan Ahaz? Maka Hizkia mengatakan, kalau penunjuk itu menunjukkan
bayangan di mana matahari itu mundur, itu sesuatu yang gampang. Tetapi sekarang coba tunjukkan sesuatu yang ajaib, yaitu bayangan, jam bayangan itu bisa mundur. Nah, kemudian hal itu dijadikan suatu tanda bahwa janji Allah itu dipenuhi kepada Hizkia. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Bagaimana perjalanan hidup Hizkia ini yang tidak ada duanya, yang bisa kita lihat dari firman Allah ini. Begitu Allah sangat memberikan kesempatan yang berkelimpahan. Dia pada waktu perang itu, setelah dia memimpin 14 tahun di Yehuda, kemudian dia sakit di tengah peperangan itu. Dia mendapat tambahan umur 15 tahun. Dan dia memimpin 29 tahun. Tepat seperti apa yang firman katakan. Dia memimpin 14 tahun ditambah 15 tahun. Itu masa kepemimpinannya. Tetapi saudaraku, kita melihat umur atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada Hizkia ini, rupa-rupanya tidak menemukan sasaran yang tepat, tetapi malah mengguncangkan hati Hizkia dan dia mulai meninggalkan Tuhan. Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya baca ini, saya pelajari ini. Oh iya ya. Jadi orang itu sekalipun dia mengalami hal-hal yang hebat di dalam dirinya, belum tentu, saudaraku, pada akhir hidupnya dia akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah umurnya diperpanjang, setelah kekayaannya bertambah-tambah, dia semakin tidak mengharapkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan harta kekayaannya untuk mencari perlindungan dari negara-negara sahabat di sekitarnya, untuk mendukung dia di dalam kemewahannya. Kita selesaikan, saudaraku, di dalam dalam kitab Raja-Raja 2 ini, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 Ya, dari apa 2 yang Raja-Raja terjadi? 20. Kita baca, saudaraku, ayat demi ayat ini supaya kita tahu perjalanannya. Ayat 12. Ayat yang ke-12 atau 20? Ya, 2 Raja 20 Ayat yang ayat 12. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 demikian. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan memberi kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ya, pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh utusan untuk membawa surat dan hadiah kepada Hizkia. Karena apa? Sebab raja ini mendengar bahwa Hizkia itu sembuh dari sakitnya. Itu motivasinya mendorong raja ini untuk mengirim utusan kepada Hizkia. Oleh karena dia mendengar dan dia melihat satu keajaiban seluruh dunia, bagaimana waktu itu bisa diputar balik oleh Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Sehingga Raja Babel, raja yang sangat besar, jauh lebih besar dari Hizkia, dia tertarik dan dia mengutus orang untuk sambang kepada Hizkia. 13. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya
dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara lihat ya, pada waktu utusan itu datang, dengan tujuan dia itu mau tahu mujizat yang terjadi atas Hizkia dengan kesembuhannya, dengan kemenangannya, dan lain-lain. Tetapi Hizkia ini, saudaraku, dia tidak menyaksikan kebesaran Tuhan. Ingat, dari awal saya katakan bahwa kita ini punya tugas untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Jangan menyaksikan kebesarannya sendiri. Tetapi Hizkia ini, saudaraku, dia waktu kedatangan utusan Raja Babel, waduh, dia berbunga-bunga, dia bangga oleh karena Raja besar memperhatikan dia. Dan dia tidak mau kalah, saudaraku. Kemudian apa yang dilakukan? Hizkia mengajak utusan ini untuk melihat istananya, untuk melihat kekayaannya, melihat harta bendanya, melihat segala kemewahannya. Malu-maluin, saudaraku. Padahal Raja Babel ini jauh lebih besar dari dia. Tetapi oleh karena dia hilang akal dan dia ingin mengikat persahabatan dengan Babel, maka dia menunjukkan bonafiditasnya. Ini loh kerajaanku, bonafid kan? Kan boleh aku menjadi rekananmu, boleh kita kerjasama untuk perang. Ini maunya Hizkia, saudaraku. Dia sudah nyingkur terhadap Tuhan. Dia mengalihkan pandangannya dengan pertolongan-pertolongan kerajaan lain di sekitarnya. Dan dia menawarkan harta bendanya. Dia ingkar kepada Tuhan. Sedangkan firman mengatakan, utusan itu dikirim oleh karena Raja Babel itu mendengar keajaiban Tuhan. Tapi itu tidak diceritakan. Ceritanya adalah cerita-cerita tentang keberhasilan Hizkia itu sendiri. Teguran Tuhan datang. Ayat 14. Demikian, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Hizkia waktu melihat itu, Hizkia mendapat satu firasat dari Tuhan bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Maka ini harus ada peneguran. Yesaya mengatakan kepada Hizkia, apa yang kamu lakukan ketika tamu-tamu itu datang? Oh, kata Hizkia, aku menunjukkan segala harta benda kekayaanku. Mereka datang dari negara Babel, negara yang besar. Ayat 15, lalu tanyanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Maka Hizkia menjawab dengan bangga, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka dari perbendaharaanku. Waduh, saudaraku, di hadapan seorang hamba Tuhan yang mendegur dia malah menunjukkan kesombongannya. Dia mengatakan, tidak ada yang tidak dilihat. Semua aku pertontonkan. Mau apa? Nah ini loh istilahnya. Bangkang, saudaraku. Setelah dia merasa umurnya diperpanjang dan doanya didengar, diberkati, tidak jadi tambah baik. Makanya saya katakan, orang itu akan termeterai pada waktu dia sudah selesai dalam umurnya. Siapa dia itu? Yaitu. Tapi Hizkia ini membandang, dia keluar dari rencana Allah yang baik. Dia minta maunya sendiri. Dia nuntut ngundat Allah. Maka Allah teruskan, jadilah seperti yang kamu mau. Maunya ya kayak gini, saudara. Ya. Ayat 16 mengatakan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya
suatu masa, jadi ada suatu waktu akan datang bahwa segala apa yang ada di dalam istanamu, bahkan yang sudah disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Ini hukuman kepada Hizkia. Nanti pada suatu saat, Raja Babel yang tahu akan kekayaanmu, maka tidak ada satupun yang ditinggalkan. Mereka itu, barang-barang itu akan dirampas oleh Raja Babel. Ayat 18 ini lebih mengerikan. Dan lagi, dari keturunanmu, anak cucumu yang akan kau peroleh, artinya anak turunmu, itu akan ditawan, diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel, menjadi budak. Sida-sida ini, saudaraku, orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak punya turunan, orang yang tidak bisa melanjutkan generasi. Oleh karena menjadi sida-sida, itu kewajiban harus dikebiri. Anaknya Hizkia yang laki-laki dikebiri, tidak bisa melanjutkan keturunan. Anak-anak perempuan, keturunan perempuan juga demikian akan menjadi pelayan-pelayan di istana Babel. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang Hizkia yang begitu diberkati oleh Tuhan, yang begitu baik dari permulaan langkah-langkah hidupnya, di tengah perjalanan dia berbelok menuruti maunya sendiri, dan dia bisa jatuh sampai sedemikian rupa. Yang lebih konyol, saudaraku, apa kata Hizkia pada waktu dia mendengar Yesaya mengatakan itu? Kalau orang yang sehat, saudaraku, dia akan merasa kaget dan dia akan merasa perlu untuk minta ampun. Tetapi Hizkia justru sebaliknya. Orang yang sudah dikuasai oleh roh-roh najis dalam kehidupannya, saudaraku, sulit untuk diberi peringatan. Saudara ingat, kalau suami istri, saudaraku, ada pihak ketiga, firman Tuhan yang kerasnya kayak apapun, tidak bisa, saudaraku. Kecuali kalau hamba Tuhan itu mengangkat tangan dan dia berpuasa untuk orang itu, maka Tuhan bertindak secara langsung. Sulit, saudaraku. Oleh sebab itu jangan sampai hidup kita ini yang tadinya dikuasai oleh roh yang baik, Roh Kudus, kemudian kita berbalik kepada Tuhan, dari Tuhan, dan kita kembali kepada roh-roh dunia yang sangat-sangat tidak baik, buruk keadaannya. Pada waktu Hizkia mendengar ini, ayat yang ke-19 mengatakan, Hizkia menjawab kepada hamba Tuhan, Yesaya, "Oh, sungguh baik firman yang engkau ucapkan itu." Coba saudara, hukuman itu dianggap sesuatu yang tidak ada apa-apanya. It's okay, baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena pikirannya begini, asal ada damai dan aman pada waktu dia jadi raja, dia sudah tidak memperdulikan anak turunnya. Yaitu, saudara, kematian Hizkia itu ditutup dengan cara yang sedemikian. Ini menjadi peringatan kepada kita, para orang tua. Hendaknya kita betul-betul menghormati Tuhan yang memberikan umur kepada kita,
yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk memelihara keluarga kita, untuk memelihara generasi kita, untuk menjadi milik Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Jangan kita berbelok dari kesetiaan kita, hanya ngurusi perkara-perkara keduniawian. Perlu saya mengerti, tetapi kita memprioritaskan masa depan kita, yaitu satu, kita akan selesaikan hidup ini. Oleh karena di tempat itulah selesainya hidup kita, itulah sejatinya diri kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Dari sini kita bisa belajar tentang hikayat Hizkia ini. Dari perjanjian lama yang sudah lama ditulis, supaya kita belajar dari perjanjian ini. Dan kita bisa berpegang, dan kita teguh, dan kita terhibur dengan pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian lama, tapi lirik dari lagu ini cocok dengan apa yang kita dengarkan. Di dalam lembah kekelaman, jangan kita takut, karena ada penyertaan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
sudah mendengar akan suatu contoh yang tercantum di dalam firman-Mu yang kudus tentang perjalanan hidup seorang raja yang bernama Hizkia. Engkau begitu menghormatinya, Engkau begitu memuliakannya, Engkau begitu memberkatinya, sehingga menjadi raja yang diagungkan. Tidak ada raja seperti dia di antara raja-raja Israel. Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan suatu pengertian bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia manakala kami masih diperbudak oleh kuasa-kuasa roh keduniawian ini yang akan menyeret kami untuk kembali undur kepadamu dan berharap kepada kekuatan-kekuatan kami sendiri. Tuhan, betapa malangnya Hizkia pada masa hidup akhirnya. Ia jauh dari Engkau dan ia ditinggalkan sehingga kerajaannya hancur lebur. Anak-anak dan seluruh keluarganya menjadi budak negara lain. Orang-orang menjadi budak dari Babel sehingga mereka tidak ada kemuliaan lagi. Harta Hizkia yang begitu banyak terampas habis, tidak ada yang ditinggalkan. Tuhan, kami mau belajar dari firman ini. Sekalipun kami menghadapi tahun yang akan kami jalani merupakan tahun-tahun kegelapan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Engkau menyertai kami. Kami sangat yakin ini Tuhan. Oleh karena di dalam jalan hidup bersama dengan Engkau, maka kami tidak akan terjerumus sebagaimana Hizkia ini terjerumus. Tetapi kami akan tetap berjalan bersama Engkau sampai pada kesudahan alam ini atau pada akhir kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Inilah harapan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pemimpin yang baik, terutama atas kehidupan kami sendiri terlebih dahulu. Dan kami boleh menjadi pemimpin bagi keluarga kami, bagi usaha kami, apapun di dalam masyarakat. Biarlah kami menjadi contoh teladan yang indah bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Sebentar saudara sekalian, saya seperti biasa akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia, yang selalu semangat di dalam kita beribadah meluangkan waktu. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, dan Tuhan memberkati dalam segala pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih juga bagi sidang jemaat yang selalu mensupport, yang selalu mendukung di dalam berjalannya ibadah ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan seperti biasa, besok pagi yaitu hari Senin jam 5.30 pagi ada doa bersama di tempat ini. Mari monggo Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu tergerak berdoa bersama-sama dengan imam-imam yang ada di tempat ini. Besok kita ada doa bersama jam 5.30 pagi. Dan juga hari Rebo berjalan seperti biasa, ibadah PAI kita yaitu hari Rebo jam 5 sore berjalan seperti biasa. Ibadah sekolah minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Jadi ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa. Ibadah raya juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Namun ada perubahan jadwal untuk kaum muda, yaitu kita akan melaksanakan ibadah kaum muda gabungan di gereja GKB. Jadi jikalau biasanya kaum muda itu ibadah jam 5.30 sore di hari Sabtu, namun kali ini di minggu terakhir kita ada ibadah gabungan di gereja GKB Philadelphia di jalan stasiun ini Bapak Ibu. Iya, maksud saya kita akan ibadah bukan hari Sabtu,
tetapi hari Jumat, bukan hari Sabtu. Jika lu biasanya hari Sabtu, ini sekarang bukan hari Sabtu, namun hari Jumat jam 6 sore. Jadi ini saya sampaikan supaya tidak ada nanti teman-teman anak-anak kaum muda yang datang hari Sabtu ke tempat ini, namun kita hari Jumat kita bareng-bareng ke sana, yaitu hari Jumat jam 6 sore kita ke sana. Di jalan stasiun dekat sini kok Bapak Ibu, sebelah kiri nanti ada gedung yang putih, gedung yang kuning kalau saya tidak salah, gedung yang kuning ya, yang kuning, nanti kita sama-sama ke sana. Nah itu aja perubahan jadwal yang ada, karena teman-teman kita di sana juga adalah teman-teman seiman, juga kita bersama-sama melayani di sana. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Oh tidak, sorry, masih ada pengumuman yang lain. Happy birthday buat Celisa, happy birthday, Tuhan memberkati dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti bisa dikasih salam saudara-saudara ya. Nah setelah ibadah juga ada latihan paduan suara. Jadi setelah ibadah nanti ada latihan paduan suara, atau mungkin ada di sini yang baru pertama kali hadir, tadi ibu yang di belakang ya. Ya, boleh bangkit berdiri, mungkin kakaknya juga. Iya, baru pertama hadir ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti boleh dikasih salam kiri kanan ya, Bapak Ibu Saudara, karena mereka juga adalah teman-teman seiman kita. Dan sebagai yang terakhir, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, untuk diperhatikan kaum muda, sejak dari muda engkau belajar untuk fellowship. Jangan menyendiri, tetapi kita belajar untuk bermasyarakat, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Jangan takut kalau misalnya ada yang mengatakan, wah nanti engkau akan dipengaruhi dan lain sebagainya. Tetapi seharusnya kita yang harus menjadi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus pandai-pandai menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan muda kita. Menjadi orang-orang muda yang tidak eksklusif, tidak tertutup, tidak introvert. Tetapi kita bisa saling menerima, saling berkunjung. Itu yang baik untuk yang kita kerjakan. Dan kita juga berdoa untuk Ibu Lisa, Bu Meme atau Bu Meme. Dua nama ya. Oh iya, makanya Bu Lisa, Bu Meme mamanya. Ibu Lisa, mama dari mamanya. Oh gitu maksudnya. Yang berulang tahun ya. Iya. Iya. Ya wis siapapun lah, sudah pokoknya sudah dibacakan namanya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur, terima kasih hanya bagi Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kami akan mempraktekkan di dalam perjalanan hidup seminggu penuh ini, dan kami akan dibaharui menerima kembali firman Tuhan pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan buat segala janji firman-Mu dan buat segala nasihat yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami boleh hidup tetap di dalam rencana Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan mendoakan beberapa saudara kami atau seorang yang bernama Bu Lisa atau Bu Meme. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan sukacita di dalam perpanjangan usianya. Engkau semakin pakai kehidupannya demi kebesaran kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi kebenaran dari Tuhan. Inilah harapan kami, dan bagi saudara-saudara kami yang baru bergabung pada hari ini, Tuhan tetap peliharakan mereka dan Engkau berikan sukacita di dalam ibadah, dan bila Engkau berkenan Tuhan, biarlah mereka akan tetap beribadah bersama dengan kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih karunia, sukacita surgawi, damai sejahtera, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua
mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan juga ditambah-tambahkan dengan berkat-berkat jasmania untuk kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin, amin. Tuhan berkati.